Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Kali ini kita kembali dengan Mak Men. Kita kali ini akan berbicara soal bagaimana sih Mak Men melihat sisi pembinaan-pembinaan yang ada di beberapa negara-negara yang sudah dikunjungi, dan apa penilaian Mak Men terhadap pembinaan, apakah di Indonesia atau di negara itu masing-masing. Oke Mak Men, jadi apa nih yang paling berkesan dari kunjungan ke negara, dan apa yang Mak Men lihat di masing-masing negara itu sisi pembinaan dari sepak bola mereka. Pembinaan ini termasuk soal teknis dan pembinaan soal kelembagaan dan bagaimana mereka mengelola sepak bola secara keseluruhan. Ya, Idol, saya akan cerita soal apa yang saya lihat di 3 negara penting. Di mata saya, di kepala saya, dan di dada saya. Itu adalah Qatar, pertama, kedua adalah Jepang, ketiga adalah Belgia. Ini bukan berarti nomor urut, ya, tapi ini dia 3 negara yang buat saya asik gitu loh. Pertama adalah Jepang. Jepang, mereka mendesain kompetisinya keren, keren banget, detail banget, jelek itu ya. Saya 93 1 bulan di Jepang. Menyimak bagaimana persiapan semua klub yang beredar untuk J-League, ya, dan itu hanya 8 klub. Awalnya ya. Awal itu. 8 klub ini, bagaimana Jepang mendesain kompetisinya dengan detail adalah mereka harus punya embrio tim. Dari level bawahnya. Ya. Dan saat itu mereka hanya punya 2 tim muda. Itu adalah tim 17 dan juga tim 15. Sebutlah misalnya Hiroshima Sanfrecce. Ini tim level 1, ini tim 17, ini tim 15. Ini tim muda. Semua tim lain juga punya hal yang sama, 17 dan 15. Wajib. Seluruhnya, 8 tim itu. 8 tim itu. Mereka berkompetisi di hari yang sama. Jadi ujungnya adalah semua tim di Jepang wajib ikut dan beredar di dalam sebuah medium yang namanya kompetisi. Let's say hari ini tanggal 2 misalnya, bulan Juni, ada duel misalnya Sanfrecce Hiroshima melawan Gamba Osaka. Misal. Tetapi ini game jam 8 malam. Sorenya ada tim 17 main dulu. Gamba melawan Sanfrecce. Lebih siang lagi ada tim U15. Jadi mereka sama berangkat dong ya? Sama berangkatnya, naik kereta kah atau naik apalah, itu urusan mereka. Tetapi memang hari itu euforia masyarakat Jepang itu dibangun oleh 3 game. Untuk 2 tim yang sama, tapi level usia berbeda. Keren, Pak. Dan itu baru bicara soal kompetisi, belum bicara yang jauh lebih segmented. Jepang J-League adalah negara pertama yang mendesain sebuah pertandingan tidak mengenal istilah seri. Kalau partai 2 kali 45 berakhir dengan hasil imbang, mesti ada penalti shootout. Walaupun yang menang lewat penalti poinnya cuma 2. Kalau menang lewat 90 menit poinnya 3. Tapi Jepang keren memang. Dan itu cara mereka membangun animo baru, karena kan Jepang dikenal sebagai negara sumo dan baseball ya. Sekarang apa? Sepak bola itu ke Jepang mengungguli yang namanya sumo, yang namanya baseball. Dan apa yang terjadi dari 93? 94 Jepang lolos ke Piala Dunia sampai sekarang. Malah dengan bangganya mereka menawarkan diri jadi tuan rumah 2002, padahal mereka baru membangun sepak bolanya 93 kan. Cuman berapa, 9 tahun kan mereka bisa seperti itu. Mereka bisa seperti itu karena apa? Mental. Kenapa? Karena soal desain. Prepare di awal. Kalau hidup bicara adalah soal preparation. Soal perencanaan. Kalau hidup nggak direncanain, udah. Kan ada pernyataan seperti ini. Perencanaan itu harus perfect. Kalau tidak perfect atau gagal kita merencanakan, kita merencanakan kegagalan. Nah,
Kelemahan bangsa kita ini yang pakai kode 62 ini kan seperti itu. Di perencanaan aja kita gagal, toh mengharap hasil maksimal dan sukses, ya kan nggak ketemu. Ya. Tapi yang mengharap juga ini lebay juga. Iya, makanya kita kan selalu lemah di tataran perencanaan, apalagi implementasi. Itu udah lain lagi. Nah, terus berharap berhasil. Nah, ini yang juga saya cermati di Belgia. Belgia ketika mereka menjadi tuan rumah Piala Eropa, mereka kandas. Nggak bisa ke final, apalagi juara. Gitu. Dan ini sama ya antara Jepang tadi, kasus Jepang dan Belgia. Ketika Piala Dunia, Jepang itu berbarengan dengan Korea, Belgia pun berbarengan dengan Belanda kalau nggak salah, Belanda-Belgia waktu tuan rumah Piala Eropa. Oke, lanjut. Nah, lalu kemudian muncullah satu nama, namanya Michael Sablon. Saya ketemu dia. Saya ketemu dia di kota Gens, Belgia. 1,5 jam perjalanan dari Brussels saat itu. Michael Sablon itu adalah orang Belgia yang hidup di tataran. Jadi Belgia itu terbagi dua. Ada yang berbahasa Perancis, ada yang berbahasa Belanda. Nah, Sablon dia berbahasa Perancis, hidup di kota Gent. Saya sengaja menemukan dia. Untuk apa? Untuk mencari tahu seperti apa sih konsepnya untuk membuat Belgia itu keluar sampai melahirkan yang namanya Golden Age Generation. Ya. Bahkan dia berapa lama berada di puncak FIFA ranking. Nah, itu adalah dari misalnya Kevin De Bruyne. Itu hasilnya sekarang. Itu Sablon dia mendesain semua itu 12 tahun sebelumnya. Jadi konsepnya adalah bagaimana sebuah tim itu bisa dan selalu bermain bersama-sama dalam satu tim dari usia muda. Itu yang dia lakukan. Dan itu kejadian. Sampai lahirlah yang saya sebut dengan istilah Golden Generation. Golden Generation Belgia di Qatar 2022 itu sudah down, karena memang udah habis gitu loh. Tetapi gaya Sablon men-set up sebuah tim nasional dengan konsep bermain bersama-sama dari usia dini, dengan konsep bermain yang sama dari usia dini, dengan taktikal yang sama dari usia dini, itu asik banget itu loh. Karena Belgia untuk menjalankan sebuah roda kompetisi nggak begitu bagus, makanya dia bangun langsung merujuk kepada satu tim yang namanya national. Buat saya ini asik gitu loh. Indonesia ini negara yang luasnya sangat berkabrik. Ini negara yang bahkan untuk Piala Dunia Under 17 yang segera digelar di Indonesia di 4 kota November, Desember. Kita melakukan seleksi 2.000 pemain terlibat di 12 kota, iya kan? Artinya apa? Itu hanya dikemas dalam medium yang sangat singkat. Artinya apa? Indonesia ini negara gila bola. Gila bola. Gitu. Kembali ke masalah tadi, perencanaan yang ada. Saya nggak bicara soal perencanaan. Tapi memang kalau ini didesain dengan bagus, ya kan? Ini bisa menjadi suatu modal yang sangat bagus untuk masa depan kita. Let's say bukan untuk hanya Piala Dunia Under 17, bahkan kita juga bisa desain tim untuk Piala Dunia Under 20 2025 nanti gitu. Karena apa? Di sini ini apa banyak talenta bagus, ya kan? Soal Piala Dunia Under 17 ini kan anugerah. Ya, Indonesia tiba-tiba ditunjuk menjadi host menggantikan Peru, ya kan? Secara timnas Indonesia itu nggak lolos. Orang di fase kalah 5-1. Asia Tenggara aja kalah sama Malaysia 5-1 gitu. Ya kan? Jadi saya nggak berharap banyak soal aksi Indonesia di Piala Dunia nanti. Tapi saya melihat memang Indonesia butuh sesuatu. Untuk menaikkan gairah. Nah, saya nggak tahu mungkin Ainul dengan
terahnya di bar itu juga bisa bikin sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk sepak bola. Nah, kalau melihat tadi gambaran Mamen soal Belgia, sebenarnya kan kalau ada provinsi yang ingin mengadopsi cara Belgia, saya pikir boleh-boleh saja, dan itu akan menjadi satu cara yang bisa diambil. Kan luas wilayahnya juga hampir sama besar. Nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang garis dari eranya Erick Thohir itu udah segaris semua. Iya kan? Misalnya sekarang semua Asprof wajib punya direktur teknik. Iya kan? Semua Asprof, semua ada direktur teknik di semua Asprof di 38 provinsi itu mendapatkan satu wejangan dari dirteknya PSSI. Apapun itu. Misalnya soal Villanesia misalnya gitu loh. Itu harus seragam ke bawah gitu loh. Jadi kalau misalnya satu provinsi berafiliasi ke satu, sebutlah meniru gaya Belgia misalnya, sulit untuk dijalankan gitu. Tapi saya melihat contoh ketiga yang harus saya ungkap adalah bagaimana Qatar. Qatar. Saya harus sebut satu hal, namanya Aspire Academy. Di Aspire Academy itu adalah tempat pelatihan olahraga. Ya, ada 7 cabang yang dibina oleh Qatar. Yang menonjol adalah sepak bola. Cabang lain ada atletik. Satu nama penting dari atletik muncul nama maraton kalau nggak salah. Jarak jauh atau jarak dekat? Lompat tinggi. Dia dari 3 olimpiade terakhir dia selalu dapat medali. Lupa saya namanya. Muzar Burham. Tapi yang menonjol memang sepak bola. Aspire Academy itu dibangun 2004, 2005 selesai. Sampai sekarang, ya, mereka punya 13 lapangan sepak bola di outdoor. Di satu kawasan? Di satu kawasan, di Aspire Zone. Outdoor semua? 13 outdoor, 3 indoor. Full AC. Mereka hire banyak pelatih dari mancanegara. Dari Ghana, dari Zimbabwe, dari Spanyol, dari Inggris. Total pelatih 200 orang. Sementara source mereka hanya 2,5 juta tadi. Nah, tunggu. Lalu full facilities. Sekarang semua lapangan itu punya ambulan yang outdoor. Setiap lapangan wajib punya ambulan, wajib punya lampu, mandi cahaya. Per 5 lapangan ada mobil VAR. Gila, gila gitu. Mereka juga punya satu hal yang menarik, namanya Football Now. Football Now itu adalah mesin yang melemparkan bola. Yang di dunia cuma ada 4. Aspire Academy Qatar itu yang pertama yang punya. Jadi ada bola, ada nanti untuk insert saya kasih video nanti. Ya, ada mesin yang dilemparkan oleh melemparkan bola yang dikontrol lewat remote. Di situ dibutuhkan kecepatan berpikir pemain untuk handle itu bola, terus mau dilempar kemana? Dilempar kemana? Itu ada 74 box yang lampunya kelap-kelip. Ya. Teknologi. Klub lain yang punya adalah Borussia Dortmund. Yang punya adalah Bayern Munchen, yang punya adalah Chelsea. Hanya 4 yang punya di dunia. Konon saya dengar Pak Prabowo yang segera membangun komplek pelatihan sepak bola di Bekasi sana. Bekasi. Cibubur Suasana lagi. Dia juga akan membangun Football Now. Karena waktu itu Prabowo juga berangkat ke Aspire, belajar soal itu. Jadi memang Qatar sudah mendapatkan hasil. Ketika 2019 mereka menjadi juara Asia, Asian Cup senior di Dubai, Uni Emirat Arab. 2005 ke 2019 mereka menunggu 14 tahun untuk sebuah trofi yang namanya Piala Asia. 14 tahun mereka menunggu.
Jadi untuk bisa menjadi juara tidak gampang dan harus direncanakan dan harus di planning dan harus mendapatkan fasilitas yang keren gitu. Nggak bisa tiba akal kayak gaya orang Makassar. Iya kan? Iya. Yang asik memang oksigen. Iya. Semuanya desainnya keren-keren. Ya. Dan itu direncanakan. Iya makanya semuanya direncanakan. Kalau tidak ada rencana ya gimana? Betul. Semua itu mesti. Nah dari 3 Mamen bilang tadi, aku menangkap Jepang, Belgia, Qatar. Jepang, Belgia, Qatar. Jepang prepare on managerial. Ya kan dia manajemen semuanya. Ya. Jadi kelembagaan dia bikin ini semacam di situ dia mulai startingnya. Kelembagaan Liga J-League Senior ini semacam. Pokoknya aku tangkap dari yang Mamen bilang tadi itu adalah kelembagaan. Pertama dia siapkan itu dulu, infrastruktur kelembagaan. Belgia technical issue. Mamen bilang semuanya adalah benar. Sementara Qatar infrastruktur. Dan itu di backup full oleh kerajaan Qatar. Iya. Nah, 3. Harusnya dengan ini kita bisa belajar di sini. Kita harus siapkan dulu legalitas dan badan-badan kelembagaannya seperti Jepang. Kita juga harus mempersiapkan teknikalnya seperti Belgia dengan Villanesia harus disempurnakan apapun itu namanya, dan infrastrukturnya. Nah sekarang kan tergantung pemerintahnya mau seperti apa, atau memang fully football family yang ini. Tapi ini kan perdebatan yang panjang dan itu harus direncanakan semua. Menurut saya harus direncanakan semua. Qatar bisa bagus seperti ini karena memang semuanya under kontrol kerajaan Qatar. Gitu. Jadi kalau sebutlah stadion misalnya ada 12 stadion yang megah di banyak kota di Qatar, ada 5 kota di Qatar. Itu semuanya ya murni untuk kehidupan sepak bola. Nggak dipakai untuk konser. Gitu. Buat saya ada satu pertanyaan penting. Ketika Piala Dunia Under-17 digelar di Indonesia, di 4 kota, tidak pernah disebut sekalipun yang namanya Gelora Bung Karno. Karena sudah terkontrak dengan yang namanya Coldplay. Jadi kan miris kita gitu. Tapi kita juga nggak berdaya, iya kan? Karena di sini peran sentral dari pemerintah memang harus punya gitu. Ya sebenarnya kan ya nggak tahu lah gimana pembicaraan antara Coldplay dengan perencanaan. Intinya kan perencanaan. Apakah nggak bisa setelah Coldplay stadion itu dipakai atau sebelum Coldplay dipakai dulu? Ya itu di luar itu. Ya intinya kan itu dari 3 yang Mamen bilang tadi adalah Jepang dengan bagaimana meletakkan pondasi manajemen dan pondasi kelembagaannya. Belgia meletakkan fondasi teknikalnya. Soal Jepang, saya harus tambahin satu hal yang sangat kecil, tetapi ini menjadi bukti untuk semua panper di semua klub. Ada game di J-League, gamenya pada saat musim dingin, itu November sampai Januari. Ada game ketika salju turun, tapi game tetap jalan. Oke. Tahu nggak apa? Gaya Jepang. Semua penonton yang coming inside to the stadium di pintu masuk dikasih apa? Bantal. Pemanas. Itu saya pernah waktu di Madrid nonton pada saat musim dingin dikasih bantal yang dipencet dia akan jadi pemanas dan pemanas itu berlaku 2 jam. Setelah 2 jam dia akan mencari lagi dan dingin lagi. Nah, dan itu made in Japan. Jadi artinya apa? Sepak bola kehidupannya memang harus di planning dan itu bisa dibawa pulang. Saya bawa pulang 3. Harus bisa di planning. Kalau soal bawa pulang banyak kan. Saya nonton Piala Dunia di Rusia, itu gelas-gelas Coca-Cola, itu desainnya keren semua. Dan itu dibawa pulang. Bawa pulang. Saya bawa 17.
Kalau bicara soal oke itu ya di lain sesi lain kita akan bercerita tentang apa kutilan-kutilan yang kita ambil dari itu sadar. Kalau ini saya ceritain, Ainul nangis nanti. Oke, kalah lah dari Soccer Traveler. Oke, lanjut Mama. Apa lagi? Ya itu soal apa bagaimana kita harus memplan semuanya itu harus well plan. Harus di plan. Misalnya nih Indonesia ribut soal war tiket, perang tiket, ribut soal susahnya dapat tiket, ribut soal susahnya ganti menjadi gelang. Come on, no. Qatar saya harus kasih sebagai satu contoh lain. Ya. Kita beli tiket itu dari Indonesia selesai kok online, bam, dengan garisan yang juga sangat jelas. Kamu beli tiket udah oke ya, kamu tukarnya tanggal ini sampai tanggal segini ya. Di sini ya, tempatnya ini ya. Dan well prepare lagi. Dan semuanya online. Ya, misalnya nih, kita waktu itu saya kasih contoh, misalnya saya nonton Prancis lawan Korea di Stadion 974, ya kan? Kick off jam 8 malam. Dari jam 2 itu arealnya udah dibuka. Udah full ya. Tapi belum bisa masuk. Kita bisa masuk 3 jam sebelum kick off. Jelas ketentuannya. Tetapi di sekitar arena pertandingan itu hiburan banyak. Jadi kita nggak bosan di sana. Nggak boring. Radius 10 kilo itu kafe di mana-mana. Radius 5 kilo musik di mana-mana. Di sini susah kan? Macet di mana-mana. Nah, pembelian tiket online itu udah dari Jerman ya, bukan? Atau apa? Piala Dunia mana? Kalau dari Rusia. Rusia udah ya. 18 sama. Kalau Brazil belum? Enggak. Belum online. Brazil kan saya ID card-nya wartawan. Oke. Ya bisa. Ya, masih ini ya. Masih punya kartu khusus. Ya. Nah, artinya kuncinya kalau kita lihat, kita nggak usah lah bicara soal bagaimana cara bermain, teknikal bermain. Persoalan kita sebenarnya adalah di planning. Ya. Di basic dasar dari ilmu manajemen, planning. Setuju. Kita nggak pernah memplanning kita juara dunia kok. Setuju. Ya kan? Ya. Di planning itu kan juga akan muncul bagaimana kita melakukan itu. Setuju. Caranya melakukan itu dan juga mengevaluasinya seperti apa. Dia nggak pernah ada. I know how come satu match supporter tamu nggak bisa nonton. Iya. Ada banyak hal yang hilang dari situ. Ya. Satu adalah kebanggaan sebagai pendukung tim yang bertandang ke kota A misalnya, nggak bisa mengelulukan perjuangan timnya, penampilan timnya. Ya, di sini banyak orang di sini juga kehilangan pemasukan. Iya. Hotel lah, apalah gitu loh. Kan gitu. Lalu kemudian tiba-tiba ada pikiran yang berubah. Oh, kita mau evaluasi lagi. Ya mungkin dibatalin atau diapain. Kan lucu gitu. Dan itu menurut saya itu adalah, menurut aku ya Mamen ya, itu melanggar prinsip fair play. Iya. Sekarang begini, kalau misalnya sebutlah Madura United, dia bertandang ke Jakarta, dia beli tiket online, dia masuk tidak dengan seragam Madura. Siapa bisa cegah? Dia. Ya, orang dia beli tiket kok. Ya, kalau alasannya itu adalah permintaan polisi, berarti kesimpulan awal bahwa pemerintah memang tidak ingin sepak bola Indonesia maju. Nah itu dia. Itu dia. Tapi di saat yang sama ada banyak figur di Indonesia ya, di semua level itu punya keinginan yang sangat besar untuk bikin sepak bola Indonesia maju. Ya, memang sudah maju, tapi maju hanya kan sebatas di ada aja yang mau menghalang-halangi itu. Nggak usah jauh-jauh. Kita sering bikin event di berbagai kota level anak-anak. Itu juga tantangan dari para aparat lokal juga. Masa kita bikin anak-anak disamakan dengan minta uang keamanan ini segala macam, dan itu sangat tidak manusiawi bagi kita. Gimana anak mau
berkembang ke depannya, sementara mereka mau bertanding aja bermasalah gitu. Qatar itu penduduk lokal hanya 500.000. Selebihnya banyak pendatang dan pekerja ini ya. Pekerja internasional. Banyak residen ya. Dari mancanegara. Ketika Maroko hadir di semifinal, orang Maroko yang hidup di Qatar itu jumlahnya 700.000. Ya. Dapat limpahan dong dia. Ya. Tapi mereka juga nggak kebagian tiket karena tidak memikirkan mereka akan sampai ke sana dan juga tidak memikirkan. Tapi poin lainnya, kerajaan Qatar asik-asik aja, dia nggak cemas dan nggak resisten juga. Aksi destruktif yang bisa merusak lingkungan misalnya. Karena apa? Karena semuanya tertata. Lu kalau begini, kalau lu lewat sini bahaya lo, lu salah lo, lu kriminal lo, jelas semuanya. Dan Qatar juga bisa merubah image Piala Dunia yang selama ini dengan minuman keras ini sebenarnya nol minuman keras di Qatar. Tapi bisa sepak bola bisa menyesuaikan dengan budaya lokal sebenarnya. Walaupun pada akhirnya bir tetap ada. Ya, tapi yang saya dapat bir karena dari 11 pertandingan yang saya simak di Qatar, 2 pertandingan saya nontonnya di hospitality. Di situ ada. Di hospitality. Hanya di situ ada. Tapi kan tidak diumum seperti di Piala Dunia sebelumnya yang orang bisa ngebir di jalanan. Iya. Hooligan bisa teriak-teriak. Gitu. Nah artinya kan Qatar berhasil menjaga budaya mereka tanpa harus masyarakat sepak bola memaksakan apa yang ada. Juga dengan hal-hal lain misalnya tidak boleh satu kamar misalnya. Kita itu wilayah privasi lah yang ini. Tapi Qatar berhasil untuk itu. Jadi artinya sepak bola bisa menyesuaikan dengan apa yang kondisi setempat. Nah itu yang kita catat yang sebenarnya harusnya itu bisa menjadi satu hal yang di underline oleh banyak praktisi sepak bola di Indonesia, bahwa ketika sepak bola bisa di planning, harusnya itu bisa juga dijaga dalam banyak hal nanti ya. Termasuk soal bagaimana kita hormat untuk budaya-budaya lokal. Keren. Oke, Sobat Gan, bincang-bincang kita sangat menarik dan sepertinya kita harus ada sesi yang berikutnya, sesi ketiga, Mamen. Semuanya tergantung Om Wawan. Ya. Oke, Sobat Gan, itulah bincang-bincang kita dengan Bung Hardiman Koto. Saya memanggilnya Mamen. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan dengan pembicaraan yang akan lebih menarik dengan Mamen, dan kita tunggu komen-komennya di channel. Kita ucapkan terima kasih, Mamen. Oke, Sobat Gan, salam pembinaan.